Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Digital Edu. Info kali ini tentang pernyataan terbaru Menpan RB soal penghapusan honorer. Kata Pak Cahyokumolo, Pemda jangan salah kaprah. Pak Cahyo menegaskan surat edaran Menpan RB nomor B 185 M SM 02 03/2022 yang ditandatanganinya pada tanggal 31 Mei bukan memberhentikan honorer secara massal. Pemerintah daerah justru diminta untuk melakukan penataan honorer yang ada untuk kemudian diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam SE Menpan RB juga disebut, Pemda diarahkan untuk mengalihkan honorer ke CPNS, P3K, dan outsourcing. Dalam SE itu disebutkan yang dialihkan ke outsourcing adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Penataan pegawai non-ASN atau honorer pada pemerintah pusat dan daerah, bagian dari langkah strategis membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Sebab, tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional, UMR. Menteri Cahyo menyatakan strategi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disepakati bersama DPR RI. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR, jelas Menteri Cahyo. Dia menambahkan banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah perintah pemerintah pusat, padahal itu salah. Sejak tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Menteri Cahyo mengatakan agar ada standarisasi rekrutmen dan upah. Kini tenaga honorer itu diharapkan bisa ditata. Dengan skema itu, pengangkatan honorer harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan. Hanya pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR, kata Pak Cahyo. Pemerintah juga mendorong tenaga honorer K2 atau tenaga non-ASN lain untuk ikut seleksi calon ASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur CPNS maupun P3K. Sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu. Demikian kabar hari ini. Terima kasih Anda masih setia menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Saya mewakili Digital Edu, mohon undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.